Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yofik Arfatokarida, NIM 1904-2039 akan mempresentasikan hasil pencarian saya terkait mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan yang diasuh oleh Ibu Ramadona Fitri Helmi, SAP MPM. Di sini saya akan membahas materi terkait bentuk-bentuk komunikasi. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu apa itu komunikasi. Komunikasi menurut Onong Effendi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahukan atau untuk mengubah sikap, pendapat, serta perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurut Roger dan Kincaid, komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Adapun tujuan dari komunikasi adalah untuk mengubah sikap, untuk mengubah opini atau pendapat, untuk mengubah perilaku, dan untuk mengubah masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasi bertujuan untuk membangun atau menciptakan pemahaman dan pengertian bersama. Ada 4 bentuk komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal, yang kedua adalah komunikasi interpersonal, yang ketiga adalah komunikasi kelompok, dan yang keempat adalah komunikasi massa. Baiklah, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri, di mana komunikasi ini merupakan landasan dari komunikasi antar pribadi dan konteks-konteks lainnya. Dengan kata lain, komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi yang terjadi pada 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Karena sebelum berkomunikasi dengan orang lain, biasanya kita akan berkomunikasi dengan diri sendiri. Hanya saja caranya tidak disengaja. Komunikasi intrapersonal tidak langsung terjadi begitu saja, namun melalui proses tertentu yang pada akhirnya menimbulkan kesimpulan pada diri seseorang. Terdapat 4 proses komunikasi intrapersonal, yaitu 1. Sensasi. Sensasi adalah pengalaman elementer yang segera dan tidak memerlukan penguraian verbal, simbol, atau konseptual, terutama dengan alat indera manusia. Sensasi dipengaruhi oleh faktor situasional yang merupakan sumber informasi baik dari luar maupun dari dalam diri seseorang. Yang kedua, persepsi. Persepsi memberikan makna pada stimulus, di mana stimulus yang mengenai individu akan diorganisir sehingga individu tersebut dapat mengerti tentang apa yang terjadi pada lingkungan di sekitarnya. Persepsi ini bersifat individual, di mana hasil dari stimulus indera setiap orang berbeda, walaupun orang tersebut mengalami pengalaman yang sama. Yang ketiga, memori. Memori adalah sistem yang berstruktur, yang dapat menyebabkan organisme dan dapat merekam fakta yang terjadi di dunia, serta dapat menggunakan pengetahuannya untuk perilakunya. Dan yang keempat adalah berpikir. Dalam berpikir, kita akan melibatkan proses sensasi, persepsi, dan memori. Berpikir sendiri digunakan untuk memahami kenyataan yang ada, mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan menghasilkan sesuatu yang baru. Berpikir ada 2 macam, yaitu berpikir autistik atau melamun, dan berpikir realistik atau nalar. Poin yang kedua yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun nonverbal. Komunikasi interpersonal dianggap paling efektif dalam mengubah sikap, karena dilakukan secara langsung antara komunikator dan komunikan, sehingga bisa mempengaruhi satu sama lain. Adapun indikator keberhasilan komunikasi interpersonal yang efektif ialah 1. Keterbukaan. Keterbukaan adalah kemauan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima dalam menghadapi hubungan interpersonal. Yang kedua, empati. Empati adalah merasakan apa yang dirasakan orang lain dan menangkap arti perasaan itu, kemudian mengkomunikasikannya dengan kepekaan sedemikian rupa
hingga menunjukkan bahwa ia sungguh mengerti perasaan orang lain itu. 3. Dukungan. Dukungan adalah situasi yang terbuka untuk mendukung agar komunikasi berlangsung secara efektif. Yang keempat adalah rasa positif, yaitu perasaan positif terhadap diri sendiri, kemampuan mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi, dan kemampuan menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk berinteraksi yang efektif. Dan yang kelima yaitu kesetaraan. Kesetaraan sendiri merupakan pengakuan kedua belah pihak saling menghargai, berguna, dan mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Poin yang ketiga yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Komunikasi kelompok juga diartikan sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota lain secara tepat. Terdapat 3 pengaruh komunikasi kelompok, yaitu 1. Konformitas. Konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menurut kelompoknya sebagai akibat dari tekanan kelompok yang real atau yang dibayangkan. 2. Fasilitas. Fasilitas menunjukkan kelancaran atau peningkatan kualitas kerja karena ditonton oleh kelompok. Kehadiran kelompok bersifat fasilitas bila pekerjaan yang dilakukan berupa pekerjaan keterampilan yang sederhana. 3. Polarisasi. Polarisasi disebabkan pada proporsi argumentasi yang menyokong sikap atau tindakan tertentu. Bila proporsi terbesar mendukung sifat konservatif, maka keputusan kelompok pun akan lebih konservatif. Poin yang keempat atau poin yang terakhir adalah komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang berhubungan dengan publik atau masyarakat dan menggunakan media massa. Media massa merupakan suatu sarana mediasi dengan masyarakat tersebut. Terdapat 3 konseptualisasi penting mengenai komunikasi massa. Ketiga konsep tersebut adalah 1. Komunikasi massa sebagai institusi media, 2. Komunikasi massa sebagai problem sosial, dan 3. Komunikasi massa sebagai kajian akademik. Dari pemahaman materi yang sudah saya jelaskan tadi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu 1. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri, di mana komunikasi ini merupakan landasan dari komunikasi antar pribadi dan konteks-konteks lainnya. Contohnya yaitu berkomunikasi dengan diri sendiri dengan memikirkan dalam hati atau batin terhadap apa yang akan dilakukan. 2. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun nonverbal. Contohnya yaitu komunikasi interpersonal antara dosen dan mahasiswa di dalam proses belajar mengajar. 3. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Contohnya adalah komunikasi antar keluarga atau kelompok diskusi atau kelompok pemecahan masalah atau suatu komite yang tengah merapat untuk mengambil suatu keputusan dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Yang keempat, komunikasi massa adalah komunikasi yang berhubungan dengan publik atau masyarakat dan menggunakan media massa yang merupakan suatu sarana mediasi dengan masyarakat tersebut. Contohnya yaitu berita yang terdapat di media, siaran di radio, siaran di televisi, dan postingan di media sosial atau di media online. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.